Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa dimanapun berada, kita mengetahui bahwa pada beberapa waktu ke depan, tepatnya 20 Mei sampai 11 Juni 2023 akan dilangsungkan penyelenggaraan Piala Dunia usia 20 atau U20 tahun 2023. Dan laga ini rencananya akan diikuti kurang lebih 24 negara, dan salah satu peserta dari Piala Dunia U20 ini adalah negara Israel. Nah, tentu ketika berbicara tentang negara Israel, banyak yang pro kontra ketika menyebut nama Israel. Tentu pasti itu. Kenapa? Karena sampai saat ini Israel masih melakukan penjajahan terhadap negara Palestina. Kalau kita cermati beberapa pernyataan dari pemimpin negeri ini, seolah-olah memang sudah menerima, karena alasannya ini kita ingin menjadi tuan rumah yang baiklah, kita mengikuti aturan FIFA, ini tidak ada hubungannya dengan politik dan lain sebagainya, karena ini hanya olahraga atau bola. Kita perlu ingat bahwa tidak ada aktivitas hari ini yang tidak berhubungan dengan aktivitas politik. Kita baru-baru melihat perhelatan Piala Dunia. Itu Masya Allah luar biasa ya. Banyak keputusan-keputusan politik di situ dilakukan. Penolakan terhadap LGBT itu keputusan politik. Penolakan terhadap yang lainnya yang menurut pandangan Islam itu kurang tepat, itu ditolak oleh negara penyelenggara Piala Dunia, dan itu adalah sebuah keputusan politik. Termasuk ketika kita sebagai tuan rumah, walaupun kita tuan rumah, kita bisa memberikan keputusan politik, mencontoh penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya. Itu luar biasa. Kenapa? Karena dia tidak mau diatur, dan dia bisa melakukan kompromi dengan FIFA. Ini kan luar biasa. Seharusnya kita juga bisa seperti itu, melakukan kompromi apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia sehingga acara ini bisa berlangsung. Hanya satu, jangan biarkan negara Israel itu masuk ke Indonesia, itu saja. Dan disinilah kita lihat bargaining position ya, bargaining positionnya Indonesia, bagaimana kekuatan negosiasi politiknya pemimpin kita itu dilihat di sini. Kita bisa lihat nanti bagaimana negosiasi politiknya. Apakah masih kuat atau tidak? Nah, di sini dilihat. Karena kenapa kita ya, saya pribadi menolak ya kalau negara Israel ini ikut dalam perhelatan pertandingan ini. Walaupun ini sepak bola, iya betul sepak bola. Ada dua alasan mengapa saya pribadi menolak kedatangan pemain Israel. Karena secara konstitusi, dalam undang-undang memang negara kita ini adalah negara yang menolak penjajahan di atas dunia, dimanapun itu. Jadi secara konstitusi harusnya kita ingat bahwa, dan ini sikap ya, ini sikap. Di sini dilihat sikap seorang pemimpin. Bagaimana Bung Karno pendiriannya terhadap, pembelaannya terhadap Palestina. Ini karakter pemimpin itu bisa kelihatan dari sini. Bagaimana sikap seorang pemimpin juga bisa kelihatan dari sini. Tapi bukan itu yang mendasar.
Bukan itu yang fundamental. Mengapa saya menolak kedatangan pemain Israel ke Indonesia? Ini berbicara tentang iman, keimanan. Kalau dia mengatakan, tunggu dulu, jangan bawa sepak bola ke dalam masalah agama. Ini kan apa ya? Seolah-olah itu agama harus dipisahkan dari kehidupan ini. Sebagai seorang muslim, berbicara apapun pasti ada hubungannya dengan agama. Sebagai orang yang beriman pasti ada hubungan agama ketika kita melakukan aktivitas, termasuk menentukan sikap atau pandangan kita terhadap segala sesuatu. Nah, sebagai seorang muslim, ya kita memahami bahwa Palestina itu adalah negeri saudara-saudara kita. Dan sampai hari ini Israel itu melakukan penjajahan, perampasan terhadap tanah-tanah saudara-saudara kita di Palestina. Dan tentu sebagai seorang yang beriman, orang yang mengaku satu tubuh, ya tentu kita merasa bagaimana penderitaan saudara-saudara kita di sana yang dirampas hak-haknya, yang hari demi hari tanahnya diambil oleh Israel. Laknatullah alaihi. Nah, oleh karena itu sikap saya tegas menolak kedatangan pemain U20 khususnya Israel ke Indonesia. Kalaupun ingin menjadi tuan rumah, ya pemimpin negara ini harus mengambil sikap dan menentukan sikapnya dan harus bisa mengambil keputusan yang diinginkan oleh mayoritas penduduk negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.